Bab 1548, senang sekali. Sander sudah terbiasa dengan semua ini. Menyelesaikan tugas dulu, baru ambil benda ilahi. Sebelumnya selalu mengambil benda ilahi terlebih dahulu dan barulah menyelesaikan misinya. Kenapa metodenya berubah? Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Bukan aku tidak percaya padamu, tapi karena kamu pasti mengerti maksudku, bukan?" Ekspresi wajah Sander sangat cemberut. Meski agak menyebalkan, dia bisa memahaminya. Memang benar, jika dia mengambil golok milik orang lain dan tidak melakukan apapun, tentu saja orang biasa akan ada kekhawatiran seperti ini. Sander berpikir sejenak, lalu berkata, "Oke." Suara misterius itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Ngomong-ngomong, jalan ini tidak begitu tenang sekarang. Kalian harus berhati-hati. Ingat, jangan keluar dari jalan utama. Apapun alasannya, jangan keluar dari jalan utama. Sekarang adalah saat tergelap dan sangat berbahaya." Sander tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas nasihatnya, senior." Setelah itu, dia melirik golok itu sekilas, merasa agak enggan berpisah dengannya. Ini benar-benar senjata Sen yang super. Senjata Kaisar Negara Suyu. Dia mengingat dalam hati. Pada saat ini, golok itu tiba-tiba menghilang perlahan, dan lencana Dewa Nasional muncul di depan Sander, lalu disimpan oleh Sander. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi. Sander tiba-tiba menatap pemilik pena Tao, "Kamu tahu senjata Sen itu?" Pemilik pena Tao berkata, "Aku tidak tahu." Sander tersenyum dan berkata, "Tujuan utamamu datang ke sini adalah senjata Sen itu, bukan?" Pemilik pena Tao berkata dengan tenang, "Karena aku tahu tentang senjata Sen itu, tentu saja aku ingin masuk dan melihatnya." Sander tiba-tiba bertanya, "Pemilik pena Tao, kamu dan Buddha rahasia sudah saling kenal sejak lama, ya?" Pemilik pena Tao menyipitkan matanya. Sander tersenyum dan berkata, "Seharusnya bukan suatu kebetulan kita datang ke tempat ini, bukan?" Pemilik pena Tao menoleh ke arah Sander, "Jangan sembarangan berbicara jika kamu tidak punya bukti. Sama seperti sekarang, aku tidak mengatakan bahwa kamu mengandalkan keluargamu, kita sama-sama tidak punya bukti." Sander tersenyum dan berkata, "Memang." Jarak dengan matahari terbit semakin dekat, tetapi saat itu keadaan di sekitarnya semakin menegangkan. Kegelapan yang menakutkan. Karena kesadaran spiritual mereka tidak dapat menyebar, mereka tidak dapat melihat dengan jelas tempat-tempat gelap itu. Untungnya, mereka bertiga bukan orang biasa. Oleh karena itu, meskipun tempat ini penuh dengan keanehan, mereka tetap sangat tenang. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba muncul lampu di pinggir jalan utama yang ada di kejauhan. Mereka bertiga langsung mengerutkan kening. Di kejauhan, ada seorang wanita tua berdiri sambil memegang lentera. Cahaya lentera yang redup menyinari wajahnya yang keriput, membuatnya tampak sangat menakutkan. Mereka bertiga pun berjalan pergi, dan perempuan tua yang memegang lentera itu hanya memandang mereka, dan tiba-tiba sebuah senyuman aneh muncul di wajahnya. Pemilik pena Tao menatap orang itu, "Ini adalah dunia kultivasi, siapa yang ingin kamu takuti dengan berpura-pura menjadi hantu? Kamu bodoh, ya?" Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Datang 3 orang yang tidak takut mati." Pemilik pena Tao tiba-tiba menoleh ke arah Sander, "Ini semua salah ayahmu. Kalau bukan karena ayahmu yang menyegel teknik Tao, bagaimana mungkin manusia lemah seperti ini berani muncul di depanku?" Sander berkata dengan tenang, "Ayahku menyegel teknik Tao kamu, aku sarankan kamu menghajarnya." Pemilik pena Tao langsung terdiam 1000 kata. Ketika 3 pria itu melewati wanita tua itu tiba-tiba tertawa lagi.
Pemilik pena Tao mengangkat tangannya dan meninju wanita tua itu, tetapi kekuatannya lenyap tanpa jejak begitu meninggalkan jalan utama. Pemilik pena Tao tercengang. Pada saat ini, Gupan yang berada di samping pemilik pena Tao tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pantat pemilik pena Tao. Tidak seorang pun yang menduga serangan mendadak dari Gupan, bahkan pemilik pena Tao sendiri juga tidak menyadari. Karena lengah, dia langsung keluar dari jalan utama oleh kekuatannya Gupan. Pemilik pena Tao hendak kembali ke jalan utama, tetapi pada saat ini, kekuatan misterius yang mengerikan langsung menyelimutinya. Pemilik pena Tao menolehkan kepalanya, wanita tua itu juga sedang menatapnya, senyuman di wajahnya langsung berubah. Pemilik pena Tao sedikit kaget. Setelah Gupan menendang pemilik pena Tao keluar dari jalan utama, dia berbalik badan dan melarikan diri. Sander segera melarikan diri. Di belakangnya, pemilik pena Tao berteriak, "Sialan, tunggu saja aku ha." Tak lama kemudian, suara gemuruh mengerikan terdengar dari belakang. Saat Sander dan Gupan berlari, mereka menemukan dalam kegelapan di sekeliling mereka, ada banyak aura kuat yang mengalir menuju ke arah pemilik pena Tao di belakang mereka. Sander menoleh ke arah Gupan. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini akan melakukan hal seperti itu. Sudah berapa lama dia menunggu kesempatan ini? Gupan menoleh, tetapi di kejauhan sudah menjadi gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Gupan bertanya, apakah dia akan mati? Sander berkata, sepertinya agak sulit. Dia tidak tahu apakah pemilik pena Tao memiliki jurus pamungkas lagi, tetapi dia tahu bahwa pemilik pena Tao masih memiliki jiwa misterius itu. Meskipun jiwa misterius itu bukanlah tingkat dewa, dia pun tidak terlihat sesederhana itu. Gupan terdiam. Dia juga merasa agak sulit. Tiba-tiba Gupan tertawa. Sander berkata, "Kenapa kamu tertawa?" Gupan berkata, "Senang sekali haha." Sander sedikit kaget. Sander mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Di sini berbahaya, tetapi juga penuh dengan peluang. Gupan berkata, "Pernahkah kamu memikirkan dua pertanyaan? Pertama, setelah kita masuk, kita telah terlibat dalam perseteruan antara master perbatasan dunia maya nyata dan kekaisaran dewa kuno." Sander menganggukkan kepalanya, "Tentu saja." Gupan melanjutkan, "Pertanyaan kedua adalah, jika kita benar-benar pergi ke ibu kota kekaisaran dewa kuno dan mendapatkan senjata Sen itu, maka semua dewa yang disegel di sini akan dibuka." Sander tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku juga memikirkan hal ini." Gupan menoleh ke arah Sander, "Tapi kamu dan pemilik pena Tao tetap memilih melakukan itu, benar?" Sander menganggukkan kepalanya, "Jika aku tidak mengambil senjata Sen itu, pemilik pena Tao akan mengambilnya dan membuka segel para dewa di sini." Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Gupan berkata, "Kalian berdua hanya punya satu tujuan dari awal sampai sekarang, yaitu mengalahkan satu sama lain. Jika pemilik pena Tao mengalahkanmu, dia akan bisa memulihkan semua kekuatannya. Asalkan dia memulihkan semua kekuatannya, para dewa di sini tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dan jika kamu mengalahkannya, maka kamu tidak akan memiliki aturan yang mengikat dan bisa memanggil keluargamu, benar?" Sander menoleh untuk melihat Gupan, dan sama sekali tidak terkejut mendengar analisa dengan sangat jelas, karena dia tahu dari awal bahwa orang ini tidak sederhana, dan alasan mengapa dia menantang pemilik pena Tao sebenarnya adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat Sander tidak mengatakan apapun, Gupan melanjutkan, "Kita bisa membahas persyaratannya." Sander tersenyum dan berkata, "Syarat apa?" Gupan berkata, "Aku bisa bekerja sama denganmu." Sander menatapnya tanpa mengatakan apapun. Gupan berkata, "Aku tidak akan memaksamu.
Terserah kamu untuk memilih. Sander menoleh dan melihat ke kejauhan. Apa tujuanmu? Gupan berkata, mengeluarkan tubuh sejati. Sander berkata, bukan. Gupan mengerutkan keningnya. Sander menambahkan, tujuanmu juga pada senjata Sen itu. Gupan tertawa, kamu salah. Sander menatap Gupan tanpa berkata apa-apa. Gupan berkata, bahkan jika senjata Sen itu diberikan kepadaku, itu akan menjadi bencana yang mengerikan bagiku. Aku tidak mungkin bisa menghentikan para dewa ini. Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan di perbatasan dunia maya nyata dan banyak master yang menginginkan benda ini. Dapat dikatakan saat aku mendapatkan benda ilahi itu, hidupku sudah akan berakhir. Sander mengerutkan kening. Gupan melanjutkan, aku hanya mengambil apa yang bisa aku dapatkan. Sander berkata, baiklah, tapi aku sedikit penasaran, mengapa kamu memilihku? Apakah hanya karena kamu memiliki konflik dengan pemilik pena Tao? Gupan berkata, aku tidak menyukainya. Apakah alasan ini sudah cukup? Sander tersenyum dan berkata, sudah cukup. Gupan mendongakkan kepala ke kejauhan, master misterius di makam, dan master yang ingin memberimu senjata Tao di pinggir jalan. Para dewa yang disebut ini semuanya memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Semua ini merupakan hal yang wajar. Semakin lama kamu hidup, semakin tidak ingin mati. Jika aku tidak salah tebak, para dewa yang disebut ini sudah tahu tentang kedatangan kita. Mereka mendorong kita untuk pergi ke ibu kota kekaisaran dewa kuno untuk mendapatkan senjata Sen. Pada titik ini, dia berbalik badan untuk melihat Sander. Pada saat kritis, aku akan membantumu, dan kemudian kamu dapat membantuku. Bagaimana? Sander berkata, tidak masalah. Gupan menganggukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sander berkata lagi, tadi kamu bilang akan memusnahkan seluruh keluargaku. Kamu sengaja mengujiku. Gupan menganggukkan kepalanya. Sander menatapnya tanpa mengatakan apapun. Gupan berkata dengan santai, jika aku memilih untuk bekerja sama denganmu, tentu saja aku harus melihat jurus pamungkas yang sebenarnya. Dan tadi, pemilik pena Tao sangat takut, dan ketakutannya itu tidak palsu. Pada saat tertentu, aku tiba-tiba merasa seolah-olah aku telah menghilang dari dunia ini. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, meskipun anggota keluargamu tidak ada di sini, mereka mungkin ada di tempat lain. Tentu saja, ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa anggota keluargamu jelas-jelas orang yang tidak bisa aku sentuh. Sander menganggukkan kepalanya. Inilah alasan sebenarnya mengapa orang ini ingin bekerja sama dengannya. Ekspresi wajah Gupan bercampur aduk. Pada saat dia merasa dirinya menghilang, dia tahu tidak peduli pemilik pena Tao atau Sander, mereka adalah sosok yang hebat. Karena tidak dapat mengalahkan mereka, maka bergabunglah dengan mereka. Menjadi manusia, terkadang harus pandai membaca situasi terkini. Bersambung.